Good morning sunshine. Mari kita spill itinerary day 2 di Kuala Lumpur. Jadi agenda hari ini tuh kita mau explore KLCC. Jadi batik itu punya Indonesia apa punya Malaysia? Malaysia itu sering dituduh nyuri budaya orang Indonesia. Tetapi mereka belum tahu tentang fakta yang ada di Malaysia itu seperti apa. Kita itu nenek moyang yang sama. Maka dari itu kalau ada kesamaan makanan, kemudian budaya, ya jangan kaget, ya jangan mengata-ngatakan, oh ini Malaysia suka klaim ini, suka klaim itu. Jangan, harusnya budaya yang sama, makanan yang sama, itu lebih mempereratkan kita bersaudara. Namun pada akhirnya ada salah satu netizen yang kaget dan terkejut ketika sudah sampai di Malaysia, sadar bahwa Malaysia itu tidak pernah mencuri budaya orang Indonesia. Dan segelintir TikToker Indonesia kadang-kadang itu kalau datang ke Malaysia pasti sedikit-sedikit bertanya, oh batik milik siapa, rendang milik siapa. Itu hanya akan menimbulkan perselisihan di media sosial. Pada faktanya masih banyak lagi hal-hal positif yang mungkin kita harus sebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Seperti apa hal-hal positif di Malaysia, mungkin yang belum ada di Indonesia. Kenapa Malaysia selalu menjadi salah satu destinasi pusat perpelancongan, perbelanjaan, hingga pusat kesehatan. Banyak sekali orang Indonesia yang berobat ke Malaysia sekali liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha Mersing Reaction. Reaction video kali ini Bang Toha akan mereaction culture shock orang Indonesia ketika datang ke Malaysia dibuat kaget terkejut. Karena suasana di Malaysia memang beda dengan di Indonesia. Bahkan mungkin hal ini juga perlu dicontohi di Indonesia. Taman-taman di Malaysia memiliki taman yang begitu sangat bagus, apalagi gratis. Itu sebabnya orang ramai berkunjung ke Malaysia dengan menikmati suasana pemandangan kotanya hingga makanannya. Seperti apa? Kita simak videonya bersama-sama. Kalau di Malaysia itu nggak ada Gojek. Kenapa di Malaysia tidak ada Gojek? Ya mungkin karena beda negara, beda cara. Mungkin kalau menurut Malaysia, yang saya baca-baca dari komentar netizen itu, netizen Malaysia, kurang aman. Jadi lebih nyaman naik Grab pakai mobil. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Inilah culture shock orang Indonesia sesampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, banyak yang bilang kalau mau lihat Petronas Twin Tower itu bagusnya Suasananya dari sangat KLCC nyaman Park. kalau di Malaysia. Jadi kita pergi ke KLCC Park. Jam segini tuh masih sepi dan masih enak banget buat foto-foto. Dan menurut aku di sini tuh spot foto dengan background Petronas Twin Tower terbaik sih. Nah, karena kita belum sarapan jadi kita lapar, kita langsung pergi ke nasi kandar pelita yang ada di KLCC. Jujur ini menarik banget sih. Tapi aku nggak expect kalau ternyata porsinya sebanyak ini. Abis makan kita pergi ke Salomaling. Ini tuh jembatan gitu dan estetik gitu pokoknya. Tapi menurut aku ini tuh sekedar spot foto aja sih. Lanjut kita pergi ke Bukit Bintang lagi karena kita masih penasaran sama Damaskus. Tapi ternyata siang-siang juga ngantrinya gak masuk akal banget. Jadi kita memutuskan buat gak jadi lagi ke Damaskus. Nah karena flight kita itu sore, jadi kita harus udah OTW ke airport itu dari siang. Akhirnya kita di Malaysia cuy. Iya woi, negaranya itu bos. Ici bos, ini negara Upin Ipin cuy. Ya kan Ici bos juga dari Boboiboy, sama-sama Malaysia. Ya iya sih. Tapi Malaysia sama Indonesia tuh mirip-mirip gak sih? Iya cuy, kalau Indonesia ada nasi uduk, kalau Malaysia ada nasi lemak, terus Indonesia ada nasi padang, Malaysia ada nasi kandar, kita Indonesia juga ada martabak. Nah kalau Malaysia ada apam balik. Oh iya, terus Indonesia juga ada batik. Lah, Malaysia juga namanya batik. Jadi batik itu punya Indonesia apa punya Malaysia? Nggak usah gitu mas. Dan inilah kenyataan orang Indonesia ketika langsung berada di Malaysia. Faktanya Malaysia memang seperti ini, luar biasa. Akhirnya sampai di Malaysia. Setelah 5 hari kami menunggu kepastian karnet di Riau, kami pun melanjutkan
Malaysia, motor kami tinggal, dan kami lanjut Backpackeran Indonesia Mekah. Naik bus. base, Oke. kapal laut, Naik kereta. kereta, Gojek gak ada, Mas. Gojek, dan Gojek gak ada, Mas. Suasananya sangat nyaman kalau di Malaysia. Masnya sangat happy, enjoy, Mas. Bisa jalan-jalan melihat pemandangan akhirnya kami Menara Kembar Petronas. Petronas. Insya Allah kami akan menginap beberapa hari di sini dan kami akan melanjutkan Mantap, Mas. Semoga selamat sampai tujuan. Udah 2025, kayaknya kita mau komitmen deh jadi lebih sering olahraga. Ini hari pertama, besok jadi atlet dunia. Pasangan suami istri Indonesia Malaysia. Halo, gue orang Indonesia, Iya, Mas. beristrikan orang Malaysia. Pagi ini kita mau memulai resolusi Six Pack 2025 di Taman Botani Perdana. Ini tuh salah satu paru-parunya Wow. Kuala Lumpur ya. Kalau di New York kayak di Central Park gitu kali ya. Gak tau juga sih, belum pernah ke New York. Ini taman Besar, besar dan lengkap. lengkap cuy. Landscape-nya bagus, udaranya adem dan teduh karena banyak pohon. Duduk-duduk nongkrong sebelah danau juga asik. Banyak Wow. burung bebas Wow. berterbangan, belum digoreng. Danaunya juga bersih, cuma lu jangan berenang ya, nggak usah. Udah gitu, ada rusa juga, cuma nggak bisa diajak ngobrol ya, rusa import kayaknya. Kids friendly juga tempatnya, lengkap kalau lu mau Jumatan juga ada masjid. Cuma ya jangan Jumatan pas hari Senin, suka aneh dah lu mah. Taman ini free akses ya, jadi pagi-pagi banyak yang lari ataupun hanya duduk nikmatin udara pagi. Lumayan juga keliling-keliling di sini. Mirza aja udah ngeluh no, keluar premannya. Padahal ini belum semua yang kita lewatin, tapi demi lebih sehat, Mirza tidak selesai di sini. Dia menguatkan diri untuk senam, walaupun terlihat sekali ya hal ini baiknya tidak dilanjutkan. Kita mending lanjutin ke sini deh. Ada apa nih orang rame-rame? Wah, ada nasi lemak. Gak boleh didiemin sih ini. Kayaknya kita harus FOMO juga nih. Dreng, kembali ke habitat kita yang emang demennya ngunyah ya daripada melangkah. Cocok emang, udah bakar lemak, dimasukin lagi nasi lemak. Mantap, Mas. Kalau ke Taman Botani Perdana, boleh sekalian mampir ke nasi lemak Tanglin ini ya. Legend cuy, Wow, dari wow, 1948. Udah deh, besok diet. Enak banget makan Enak banget. apa, Mas? Halo geng, aku lagi ada di Petaling Oke, Street di Chinatown, atau di Malaysia. Chinatown, Malaysia. Lagi Makan pengen cari apa, Mas? makanan yang unik di Petaling Street. Yuk. Oke geng, aku Oh. udah masuk di Petaling Street. Petaling ini dia. Street. Wadidaw, Wadidaw. makan apa sih, Mas? 81 mochi. Oke, Kalau kita harganya lumayan juga murah. Mochi. murah ya. Ini Berbagai ada rasa. Berbagai rasa. Wadidaw, Wadidaw, mantap, Mas. mantap. Is it halal? Ya, Halal ya. Oke, halal geng. Next one. Best sesame, original, Oh. mango, lapina. Mochi. Oh, Original. Tiny, this one. RM5. Yeah. Oke. Kita beli yang berbagai macam rasa aja. 15.000 Harganya rupiah. murah Murah banget loh. Oke. Padahal di kota Kacang-kacangannya. harga 15.000 Itu dapat kacang-kacangannya geng ya. mochi. After you eat this one. Maka tak heran pelancong Oke. selalu bilang makanan Malaysia murah meriah. Oke geng, aku udah beli Oh, yang rasa rasa mix 81 mochi. Oke geng, jadi ini udah mochinya. Mostly ini adalah kacang dan ada gula ya, dicampur kacang dicampur gula. So kita cobain langsung. Kita langsung cobain aja. Coba, Mas, coba mochinya. bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain Oke. yang black sesame. Cocok sama kacangnya nih. Wadidaw. Enak, Mas. Enak ya. Yang strawberry Oh, kayak rasa tadi. buah Ribena. rebina. Ini apa aja tapi aku beli yang mix. Jadi nggak kelihatan warnanya karena gara udah terbalut sama kacangnya. Enak enak banget. banget kata Masnya. Wow. Soal makanan, Iya. semua Kacangnya serba benar-benar ada di Malaysia. apa ya? Full lah. Manis, Enak. manis legit mungkin. Enak banget. Jadi kalau kalian datang ke Malaysia, wajib banget cobain si mochi 81 ini di Petaling Street atau di Chinatown, Malaysia. 5 ringgit aja atau 15.000. Harganya murah, Kacangnya juga the best meriah. lah. Wow. Luar biasa memang ya. Enak. Ya geng ya, next makan apa lagi nih? Komen di bawah. Malaysian sake make you drunk? I want to try one thing in Malaysia. So it is Tape. containing alcohol, right? Will this make me drunk like a Japanese sake? あら、あった。
Kakak, apa ini? Pulut tatai. Tapai. Pulut tapai. Macam sakit, like a drunk. No, no. 15ピース買えます、本当に。 Tape dijual di mall. Itu di Malaysia. おー、いい匂いする。なんかお酒の匂いがするよ。 Starter! Bagaimana mas rasanya mas? スティッキー、マニス。This is sour. Wow. 決着つけ。これ発酵してんのやみつきになるな。ラ Tape. パン、ラパン。 Awas mas, pening nanti. Oke nan. Maybe like 20 or 30 you get drunk. Nah, itulah berbagai culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Dari mulai aneka jenis makanannya, kemudian taman-taman kotanya yang masuk secara gratis, fasilitasnya yang begitu sangat luar biasa, serta kemegahan kota Kuala Lumpur yang ada di Malaysia. Tidak ada Gojek. Untuk sahabat-sahabatku semua, hal yang tak biasa di Indonesia tapi biasa di Malaysia ya. Kita bisa lihat orang Jepun beli tape di mall. Sedangkan kalau kita mau beli tape di Indonesia, itu kan harus di pasar tradisional. Tapi kalau di Malaysia, semuanya serba ada. Awas nanti kalau ada yang ngomong, oh Malaysia itu nggak punya tape, tape itu punya Indonesia. Jangan seperti itu. Malaysia itu juga ada tape, ya kan? Jangan sedikit-sedikit kalau ada kesamaan makanan Indonesia dan Malaysia, Malaysia dituduh ngeklaim tiru-tiru. Itu salah besar, sahabatku semua. Karena kita kan negara serumpun, negara bertetangga. Kalau ada makanan yang sama, ya harap maklum, harap dimengerti. Bukan sedikit-sedikit menuduh Malaysia tiru-tiru orang Indonesia. Makanannya pun juga tiru-tiru, itu salah. Kemudian nasi kandar. Kalau di Malaysia ada nasi kandar, di Indonesia ada nasi padang. Nasi kandar dan nasi padang ini perbedaannya sangat jauh. Kalau nasi padang dimasak dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu khas Melayu, tetapi kalau nasi kandar berbeda. Rempah-rempahnya itu campuran ya. Jadi mungkin campuran seperti kari, kemudian antara masakan-masakan mirip-mirip seperti itulah sahabatku semua. India campur Melayu seperti itu. Kemudian apalagi mas, bab soal batik tidak usah dipertikaikan. Di Malaysia itu juga punya batik tersendiri. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika kali pertama melihat Menara Kembar Petronas. Di mana Menara Kembar Petronas ini merupakan salah satu menara kembar tertinggi di dunia. Seperti apa ketika orang Indonesia kali pertama melihat Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Abang sudah bang? Happy enjoy mas. Petronas Twin Tower. Petronas Malaysia. Twin Tower Malaysia. Cek YouTube ya? Hohoho. YouTube ini. Buat YouTube ini buat YouTube-nya udah subscribe-nya udah 1 juta. Gak ada lah 1 juta. Ramah-ramah orang Malaysia, lihat ya kan. Hohoho. Happy enjoy mas. Halo guys, kita sudah sampai Kuala Lumpur melihat gedung kembar. Petronas Twin Tower yang ada di Malaysia. Petronas Twin Tower. Kita review dulu. Oke mas, review. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur seperti apa? Petronas Twin Tower. Iya. Yang biasanya kita lihat di media, sekarang kita bisa mendekat. Menara Kembar Petronas. Iya mas. Menara Kembar Petronas. Biasanya kita melihat dari YouTube, sekarang langsung berdekatan. Iya, berdekatan mas. Bahagia selalu mas. Yo. Kita cari posisi yang tepat. Cow. Oh. Nampaknya masnya satu rombongan. Malaysia guys. Oke mas, Malaysia. Please. Tuh. Cek YouTube. Oke, semua meja. Ini cang.
Bingung masnya. Guys. Petronas Twin Tower, guys. Iya mas, gimana perasaannya? Gimana? Oke tak? Oke tak? Kita abadikan dokumentasi Bang Rip. Wah, aduh. Yo. Malaysia, guys. Mantap, guys. Mantap kata masnya. Bisa lah melihat langsung Petronas Twin Tower di Malaysia. Kapan bisa kesini lagi kalau nggak sekarang? Betul. Happy enjoy selagi di Malaysia mas. Gedungnya sebelah malah keren, enak oyote. Keren katanya gedung sebelah. Masnya nampaknya itu baru kali pertama ya. Memang baru kali pertama. Dan tidak bisa mengungkapkan kata-kata ketika sampai di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang biasanya hanya melihat di media. Kali ini mas-masnya satu rombongan dari Indonesia melihat secara nyata menara kembar Twin Tower yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nampaknya ini pagi-pagi, jadi agak sepi. Biasanya kalau ramai itu sore-sore sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Inilah culture shock orang Indonesia ketika sampai di Malaysia, dibuat kagum dengan suasana Kuala Lumpur hingga gedung menara kembarnya yang tertinggi di dunia. Jangan lupa subscribe dan komen jika suka video reaksinya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.